Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrin lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang bersih ini, dan masih diberikan nikmat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan, di dalamnya terdapat kemujizatan yang sangat luar biasa sekali, yang dimana pada bulan Ramadan Al-Quran atau ayat Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Sehingga kami di sini akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Bulan di mana setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun demikian, ada hal yang perlu diperhatikan. Suatu yang bisa dilakukan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasa. Banyak hal yang bisa dilakukan dan diperbuat ketika kita ingin mendapatkan pahala yang banyak ketika bulan yang penuh berkah ini datang. Dalam hadis juga telah dikatakan bahwa berpuasa adalah menahan lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian menahan hawa dan nafsu dan tidak berhubungan intim. Maka rugilah ketika datangnya bulan ini jika dilakukan hanya dengan sia-sia saja. Nabi besar Muhammad SAW telah mencontohkan kepada seluruh umatnya sebagaimana hal yang sunnah untuk dilakukan semasa hidupnya. Karena tentunya bahwa kita semua ini melakukan semua perbuatan adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada umat manusia apa saja amalan sunnah yang didapat dilakukan pada bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Tentunya tak heran jika Rasulullah SAW sering membaca Al-Quran pada bulan ini. Allah Ta'ala berfirman yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam hadis Al-Quran mengatakan bahwa siapa saja yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sungguh kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Jika datangnya bulan Ramadan, kegiatan utama yang dilakukan selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Kemudian membaca dengan tajwid yang baik dan mentadabburinya. Pahami dan kemudian mengamalkan apa yang menjadi isinya. Insya Allah dengan melakukan hal ini, maka kita akan menjadi insan yang berkah. Membuat target juga untuk menghatamkan Al-Quran sesungguhnya adalah amalan yang sungguh luar biasa pahalanya.
Keistimewaan lain dalam membaca Al-Quran adalah ketika seorang mendapatkan masalah ekonomi, hukum, keluarga, pendidikan, pasangan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Maka Muslim yang membaca Al-Quran akan menemukan hasanah Islam yang sangat mendalam, dan tentu akan semakin mendalami ilmu-ilmu Allah lainnya yang ada di dalam alam semesta. Kewajiban membaca Al-Quran bukan hanya waktu tertentu saja, tetapi Allah telah memerintahkan untuk membaca setiap hari untuk dijadikan pedoman untuk kita semua. Apalagi ketika membaca di bulan Ramadan, terutama memiliki banyak sekali keutamaan. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas 5 kehebatan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang dimana setiap hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah dalam hal pahalanya ketika satu huruf per huruf itu dibaca di dalam bulan Ramadan. Yang kedua yaitu menjauhi dari godaan setan. Dengan selalu kita membaca Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, kemudian mampu untuk menghatamkan, insyaallah kita akan selalu dalam lindungan Allah dalam hal godaan setan. Yang ketiga, yaitu lebih mengetahui apa saja yang terdapat di dalam kandungan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu terkandung banyak sekali macam ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama, yang dimana akan menjadi petunjuk bagi yang mau membacanya, kemudian mau mentadaburi, mau menggali apa isi di dalam ayat-ayat tersebut, mau menggali apa yang ada yang menjadi kandungan dalam ayat-ayat tersebut, sehingga mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Yang selanjutnya, yaitu yang keempat, yaitu membuat hati kita tenang. Membaca Al-Quran itu juga akan menjadikan sebuah obat bagi kita semua yang mengalami gundah gulana, yang sedang mengalami perasaan minder, yang sedang mengalami rasa galau dan lain sebagainya. Maka dengan membaca Al-Quran akan mententramkan hati dan membuat hati kita tenang. Yang kelima yaitu membangun pikiran positif atau menumbuhkan mindset bahwasanya kita harus selalu positive thinking, yang dimana semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang mengajarkan berisi tentang ajaran untuk selalu bersuuzon kepada orang lain, kepada diri sendiri, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran akan mengajarkan semuanya, mengajarkan tentang husnuzon atau berprasangka baik, sehingga melahirkan sebuah positif yang baik. Kemudian dalam melahirkan sebuah positif, pemikiran yang positif, maka akan terlahir juga tindakan-tindakan yang positif, akan menjauhkan diri kita dari perbuatan negatif. Maka dari itu, marilah kita, anak-anakku sekalian, para pemirsa yang budiman, marilah kita selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran, dan tentunya selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa fi amanillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka. Dan dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Selamat berbuka puasa. Capek beraktivitas, yang aku mau karisma kunir asem. Segernya, wah luar biasa, 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar, kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat, bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita.
Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.